Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato virtual dalam sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Kamis 23 September 2021. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan komentarnya soal penanganan pandemi hingga pemulihan perekonomian global. Presiden Joko Widodo juga menyerukan pada seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ada setidaknya beberapa poin yang disampaikan Presiden Jokowi pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-76 PBB. Di antaranya terkait pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman. Menurut Presiden Joko Widodo, kemampuan kecepatan antar negara dalam menangani pandemi COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Presiden lantas menyerukan semua negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurut orang nomor 1 di Indonesia tersebut, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga memaparkan soal pemulihan ekonomi global yang hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali. Nantinya antar negara bisa saling bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia sendiri diakui sang Presiden membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. Poin ketiga yang disampaikan Presiden Joko Widodo yakni terkait komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau yang sudah jelas dan tegas. Namun proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Presiden Jokowi menuturkan bahwa dunia harus serius melawan intoleransi, konflik, hingga terorisme dan perperangan. Menurut Presiden Joko Widodo, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan. Dalam pemaparannya, Presiden juga menyinggung soal potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar yang harus menjadi agenda semua negara. Kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is. Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global, Global Health Security System. Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya, perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya. Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan. Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi
produsen teknologi. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara. Keempat, kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan 5 Points Consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar. Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia. Yang mulia, tahun 2022 Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan negara berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Indonesia paham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itulah kami terus bekerja memenuhi komitmen kami. Pada tahun 2020 Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban, menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat. Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret. Let us work together to recover together, recover stronger. Terima kasih. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.